Bab 1911. Ngomong-ngomong, namaku Chen Ye. Kalimat ini seperti ledakan gemuruh di hati semua orang. Tidak ada yang menyangka seseorang akan tiba-tiba muncul. Kunci nafas orang ini, mereka belum menemukannya dari awal hingga akhir. Pengunjungnya tidak baik. Pada saat ini, pupil mata si Kong Feixing di kaki Zhou Wei melebar, sangat terkejut. Dia tidak pernah berharap melihat Chen Ye di sini. Dia berpikir bahwa orang kuat akan menyelamatkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang disebut orang kuat itu adalah Chen Ye. Sekarang Chen Ye telah menembus ke ranah Dao. Namun, bagaimana dengan alam harmoni? Si Kong Feixing meludahkan seteguk darah dan berkata, Chen Ye, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, pergilah secepat mungkin. Kamu pergi sekarang, beritahu keluarga kerajaan akan membalaskan dendamku cepat. Menurutnya, penampilan Chen Ye hanya akan membuat hidupnya sia-sia. Dia hanya berharap Chen Ye bisa melarikan diri. Dengan cara ini, dia memiliki harapan untuk membalas dendam. Namun, Chen Ye tidak tergerak. Zhou Wei memandang Chen Ye, dan tiba-tiba tertawa, saya pikir siapa yang akan melindungi Anda. Haha, semut seperti itu, bahkan para pelayan istana Wan Yao tidak dapat dibandingkan. Zhou Wei memutar pisau tajamnya, menunjuk ke arah Chen Ye dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan berlutut sekarang. Namun, Chen Ye mengabaikannya sama sekali, tetapi memandang si Kong Feixing dan bertanya, berapa nilai hidupmu? Si Kong Feixing terkejut, tetapi masih berkata, Chen Ye, jika saya benar-benar dapat bertahan hari ini, saya bersumpah, keluarga kerajaan saya berutang budi besar kepada Anda. Chen Ye mengangguk, oke, hidupmu milikku, tidak ada yang memenuhi syarat untuk pindah. Chen Ye tahu betul bahwa dia tidak cukup sendirian, dan dia membutuhkan sekutu. Keluarga kerajaan di belakang si Kong Feixing tidak biasa di benua Lingwu, dan mungkin ada kebutuhan. Terlebih lagi, karena si Kong Feixing mengetahui keberadaan monumen mendalam reinkarnasi Molingzi, itu berarti dia kemungkinan besar mengetahui keberadaan monumen mendalam reinkarnasi lainnya. Orang ini harus diselamatkan. Dan Zhou Wei, yang mendengar kata-kata Chen Ye, memiliki ekspresi sangat marah di wajahnya. Wah, sepertinya kamu belum mengetahui situasi di depanmu. Kamu tidak bisa melindungi hidupmu sendiri, dan kamu masih ingin menyelamatkan orang lain. Ini konyol. Setelah kata-kata itu jatuh, pembangkit tenaga monster di belakang Zhou Wei terus mendekati Chen Ye. Si Kong Feixing mengerutkan kening dan berkata, Chen Ye, apakah kamu yakin? Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Chen Ye sangat kuat, dia belum mencapai tingkat penciptaan, dan di antara monster-monster ini, ada beberapa monster di tahap penciptaan selanjutnya. Bahkan ada 2 monster yang menciptakan puncak 9 surga. Sekelompok monster seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Chen Ye. Chen Ye tersenyum ringan, sekelompok binatang buas, apa yang harus ditakuti? Aku berdiri di sini, dan dia tidak memiliki hak untuk menggerakkanku tanpa menembak. Pedang itu jatuh dan tertancap di tanah. Napas sepi melonjak. Formasi penghalang langsung membungkus Chen Ye dan si Kong Feixing. Provokatif. Provokasi ekstrim. Monster di belakang Zhou Wei meraung dengan marah. Keras. Hahaha, Zhou Wei tertawa terbahak-bahak, menatap Chen Ye dengan mata menyipit dan berkata, aku tidak menyangka sampah ini benar-benar gila menarik, sangat menarik, aku tidak bisa menahannya, melihatmu berlutut di tanah. Memohon padaku lepaskan penampilanmu. Dia membanting tamparan di kepalan tangan, dan energi iblis meledak di seluruh tubuhnya, mengungkapkan prototipenya, yang sebenarnya adalah ular sanca besar dengan sisik seperti zatuanut, panjang puluhan meter, dan ketebalan ember. Ular piton itu berkata, beri aku yang terbaik untuk menghancurkan formasi pertahanan ini. Setelah sekelompok monster mengaum, mereka menyerang formasi yang menyelimuti Chen Ye dan si Kong Feixing bersama-sama. Serangan yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya membombardir tirai cahaya dari formasi pertahanan satu demi satu. Rao adalah formasi ini, dan pangkatnya sangat tinggi, dan itu tidak bisa menahan gemetar hebat. Kulit si Kong Feixing sedikit berubah, kekuatan serangan ini sangat kuat. Tetapi saat berikutnya, semua monster berhenti menyerang pada saat yang sama, dan bahkan Zhou Wei terkejut di matanya. Chen Ye benar-benar keluar dari formasi pertahanan. Begitu saja, berjalan di depan monster menakutkan ini. Apalagi masih terlihat acuh tak acuh. Apakah orang ini benar-benar ingin mati seperti ini? Zhou Wei kembali ke akal sehatnya,
tertawa keras dan berkata, kamu benar-benar tidak terduga meskipun itu sia-sia, itu juga pemborosan yang menarik. Itu berhasil membuat tuan muda ini tertawa. Chen Ye memandang monster di depannya dengan ringan, dan berkata dengan dingin, apakah kamu akan mati satu persatu, atau mati bersama? Karena monster-monster ini menginginkan nyawanya, maka, tentu saja, dia tidak akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Hahaha, Zhou Wei tertawa terbahak-bahak lagi, aku mendengarnya kan. Orang ini masih ingin kita menembak bersama. Terlalu murah untuknya. Zhou Wei berubah menjadi tubuh manusia lagi dan berkata, Tuan muda ini akan melakukannya sendiri hari ini, tetapi saya ingin melihat dari mana harga diri Anda berasal. Tiba-tiba, salah satu lelaki tua iblis merasakan sesuatu, matanya menyipit, dan dia berkata kepada Zhou Wei, Tuan muda, aura pada anak ini agak aneh, dan metode rahasia digunakan, jadi jangan gegabah. Untuk menghadapinya, apakah kamu harus menggunakan teknik rahasia tertinggi itu? Zhou Wei terkejut dan tidak puas ketika mendengar ini. Tuannya mengajarinya teknik rahasia yang bisa sangat meningkatkan kekuatannya. Namun, untuk seseorang seperti Chen Ye, seniman bela diri yang belum mencapai keberuntungan masih harus menggunakan metode rahasia, yang membuatnya sangat tidak senang. Latar belakang Zhou Wei, pada kenyataannya, tidak sederhana. Dia adalah putra ke-8 dari Master Lembah-Lembah 10.000 Setan. Meskipun bakatnya hanya rata-rata di antara saudara-saudaranya, di benua Lingwu, itu mutlak. Jenius bawa kekuatan besar akan panik bersaing untuk. Dia memiliki garis keturunan teratas dari klan iblis, darah piton biru langit, meskipun dia tidak mewarisi terlalu banyak garis keturunan naga yang menelan pemilik lembah, tetapi juga sangat kuat. Karena itu, Zhou Wei juga sangat bangga. Zhou Wei berjalan ke arah Chen Ye dan berkata, wah, meskipun menggunakan teknik rahasia padamu seperti membunuh ayam dengan pisau banteng, tapi karena Yuren sangat berharap, aku akan memberimu kehormatan untuk mati di bawah teknik rahasiaku. Segera, Anda akan tahu apa kekuatan sebenarnya. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata itu, dia melirik Zhou Wei dan berkata, sejujurnya, aku masih ingin tahu bagaimana rasanya membunuh Tuan Muda Wan Yaogu. Pada saat ini, Zhou Wei tertawa dalam kemarahan, dan auranya langsung melonjak, dan dalam sekejap, itu mendekati intensitas bukaan bintang setengah langkah. Mata birunya sedikit menyipit, cahaya dingin di matanya berkedip liar, dan dia mencibir Chen Ye, sebagai pemborosan, kamu benar-benar gila, tetapi segera, kamu akan mengerti bahwa pemborosan yang terlalu gila akan sering berakhir. Bahkan lebih sengsara, saya harap Anda tidak akan meminta belas kasihan nanti. Memohon belas kasihan. Chen Ye membalik pergelangan tangannya, dan pedang panjang hitam pekat jatuh ke tangannya. Ketika Chen Ye memegang pedang busuk binatang itu, campuran paksaan ilahi, Dewa Harimau Sa dan Kilin Sa, seperti niat membunuh yang sebenarnya, bergegas menuju Zhou Wei. Bab 1912. Di bawah selubung niat membunuh yang mengerikan ini, Zhou Wei hanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, otaknya kacau, dan kekuatan spiritualnya mandek, membuatnya sulit untuk dioperasikan. Di garis pandangnya, dia melihat Chen Ye, inkarnasi cahaya keemasan, datang sangat cepat. Pada saat ini, Zhou Wei akhirnya mengerti mengapa Chen Ye tenang, karena pada saat ini, dia merasa bahwa kematian akan datang. Pada saat hidup dan matinya, dia meringkuk dengan sangat tajam sepanjang hari, langsung berubah menjadi tubuh aslinya, dan energi iblis yang kuat meledak, menembus penjara niat membunuh. Ada keringat dingin di kepala ularnya. Jika dia tidak mengaktifkan teknik rahasia sebelumnya, kekuatannya sudah mencapai lubang bintang setengah langkah, dan sekarang dia akan bisa keluar dari kurungan dengan letusan energi iblis. Namun, meski begitu, sudah terlambat, Chen Ye sudah tiba di depan Zhou Wei. Dan Zhou Wei, saat ini, tidak bisa lagi mengendalikan, apa yang harus disimpan, apa yang harus mendidik Chen Ye, menembak dengan sekuat tenaga, menggunakan semua kartunya, dan meluncurkan pukulan terkuat ke arah Chen Ye yang telah mencapai garis depan. Ada ledakan keras, dan tabrakan serangan yang diharapkan tidak terjadi, tetapi pukulan Zhou Wei, yang menghantam tanah. Mata Zhou Wei bergetar. Bagaimana ini mungkin? Dia dengan jelas melihat Chen Ye tepat di depannya, mengapa, menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, suara samar Chen Ye terdengar di belakang Zhou Wei. Apakah menurutmu seseorang akan memohon belas kasihan pada seekor semut? Bersama dengan cahaya pedang yang mengejutkan, di bawah berkah pedang busuk binatang buas, Chen Ye memotong pedang tertinggi yang tak tertandingi. Pedang ini menebas Zhou Wei dengan keras. Pertahanan klan iblis yang sangat tangguh seperti selembar kertas.
Tubuh kedagingan Zhou Wei benar-benar meledak di bawah pedang ini. Bahkan jiwa dewanya dimusnahkan dalam sekejap. Kesunyian. Tidak ada yang bisa mengeluarkan suara. Aku bahkan lupa bernafas. Dia hanya menatap kosong pada pemandangan di depannya. Zhou Wei, yang setengah langkah ke lubang bintang, begitu saja dibunuh oleh Chen Ye dengan satu pedang. Oleh seorang seniman bela diri dari lapisan kedua surga. Itu Zhou Wei. Tuan muda lembah 10.000 setan, Zhou Wei dengan garis keturunan ular piton biru teratas. Belum lagi, dia juga menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Bagaimana kekuatan Chen Ye tidak mencekik? Bahkan monster-monster yang haus darah itu sedikit ketakutan saat melihat pemandangan ini. Chen Ye melihat pedang busuk binatang buas di tangannya dan menunjukkan senyuman. Pedang busuk binatang buas ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun, sebagian besar kekuatan spiritual dalam tubuh dikonsumsi. Ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan pedang ini. Tuan muda Wan Yaogu meninggal, dan sekelompok binatang meraung, menyerang Chen Ye satu demi satu. Dua monster di puncak penciptaan, kekuatan serangan mereka bahkan lebih menakutkan. Namun, hal yang paling menakutkan adalah serangan dari pria tua dengan aura klan monster itu. Napas lelaki tua itu meledak, bahkan lebih kuat dari napas Zhou Wei setelah menggunakan operasi rahasia. Pada saat yang sama, bayangan aneh yang memancarkan energi yin yang kuat muncul, mengirimkan cakar yang mengejutkan, seolah-olah langit jatuh, menekan Chen Ye. Si Kong Fei Xing tidak bisa membantu tetapi matanya redup, di bawah serangan gabungan seperti itu adalah seniman bela diri bukaan bintang. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Kapan kekuatan Chen Ye menjadi begitu kuat? Tetapi di bawah serangan yang begitu mengerikan, bisakah Chen Ye benar-benar menolak? Pada saat ini, Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan marah, pedang abadi binatang, biarkan aku melihat niat pedang abadimu, kembalilah padaku. Dalam sekejap, Chen Ye, yang sudah cukup tinggi setelah menggunakan sihir reinkarnasi para dewa dan iblis, mengangkat sosoknya lagi. Selain Dewa Ungu, tanda sihir hitam mulai muncul di tubuhnya. Merasakan kekuatan yang hampir tak terbatas di tubuhnya, Chen Ye mengeluarkan raungan marah pada puluhan serangan yang bisa menghancurkan bumi. Ah! Dia memancarkan cahaya keemasan hitam ke seluruh tubuhnya, dan pedang busuk binatang buas di tangannya juga membuat ledakan suara yang jernih. Akhirnya, Chen Ye bergerak, dan dia memotong pedang yang kuat melawan serangan yang memenuhi langit. Pedang ini cukup untuk menghancurkan dunia. Pedang ini bisa membunuh segalanya. Ledakan keras bergema di seluruh Nether Canyon, menyebabkan seluruh tanah sedikit bergetar. Ada kilatan cahaya putih di langit, dan Bai Zentang terbangun oleh serangan itu dan harus mengambil tindakan. Dan si Kong Fei Xing, yang menyaksikan serangan ini bertabrakan dari jarak dekat, benar-benar gemetar tak terkira. Kuat. Kuat tak terlukiskan. Apakah ini masih satu, Chen Ye yang pernah ditekan sendiri? Bagaimana Chen Ye bisa begitu kuat hanya dalam beberapa bulan? Pedang ini tidak perlu disegel, itu cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari alam bukaan bintang, kan? Pada saat yang sama, si Kong Fei Xing juga memiliki senyum masam di wajahnya. Sejak kecil, ia telah menjadi pemimpin di antara teman-temannya, dan kecepatan kemajuannya tak tertandingi. Karena itu, ia selalu percaya bahwa bakatnya tidak akan hilang dari siapapun. Namun, hari ini, dia menyadari bahwa penglihatannya terlalu sempit. Baru hari ini dia tahu bahwa di dunia, benar-benar ada keberadaan yang menentang surga seperti Chen Ye. Setelah pedang, Chen Ye masih berdiri di tempatnya, tetapi tanah di bawah kakinya benar-benar runtuh menjadi retakan. Dan Chen Ye, berdiri di celah, meskipun aliran turbulen, sosoknya tetap tidak bergerak. Namun, Chen Ye juga meninggalkan bekas luka yang mengejutkan di tubuhnya. Tetapi, benar-benar mengejutkan. Luka di tubuh Chen Ye sembuh dengan cepat. Ini bukan trauma biasa. Serangan gabungan monster di puncak alam ciptaan mengandung kekuatan hukum. Dan Chen Ye dapat menyembuhkan dengan sangat cepat bahkan di bawah kerusakan kekuatan hukum. Jadi, itu hanya dapat menunjukkan bahwa vitalitas dan tubuh Chen Ye sangat kuat. Ini hanyalah tubuh nyata para dewa dan iblis. Pada saat ini, Chen Ye, yang seperti iblis, berjalan menuju lelaki tua itu selangkah demi selangkah. Di mata lelaki tua itu, ada ekspresi ketakutan, sulit untuk mempercayai apa yang dilihatnya.
Orang tua ini telah ada sejak lama, dan bahkan mengalami era seni bela diri dan kultivasi paling makmur di benua Lingwu. Prajurit biasa pada waktu itu dapat dianggap sebagai jenius di benua Lingwu saat ini. Pada saat itu, para jenius muncul satu demi satu, dan setiap jenius di benua Lingwu saat ini dapat disebut sebagai penjahat abadi. Orang tua itu berpikir bahwa dia telah melihat cukup banyak orang jenius, cukup banyak pembangkit tenaga listrik. Namun, dia belum pernah melihat keberadaan sesat seperti Chen Ye. Justru karena inilah dia dapat memahami betapa menakutkannya bakat Chen Ye, sangat menakutkan bahkan sekarang, di depan Chen Ye yang belum dewasa ini, dia hampir gemetar. Dia menatap Chen Ye dan berkata dengan marah, "Kamu membunuh Tuan Muda Wan Yaogu, kamu tidak akan pernah lepas dari mimpi buruk dalam hidupmu." Chen Ye tersenyum sedikit, dan menjawab dengan kalimat yang sangat akrab, "Kamu bilang, di ngarai hantu ini, aku membunuh Tuan Muda Istana Wan Yao, siapa yang tahu?"